فمن أنت يا حبيب فمن أنت يا حبيب فمن أنت يا حبيب فمن أنت يا حبيب. Wali Allah yang masih hidup saya Pak, ya Habib Rizik siapa itu? Enggak usah cari yang lain, itu kelihatan mata. La yakhafu lawmata laim, tidak takut celaan orang yang mencela, tidak takut hinaan orang yang menghina. Ya. Dan innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Al-Qur'annya begitu. Yang bisa takut sama Allah itu hanyalah para ulama. Dan beliau orang yang ditakuti cuman Allah Ta'ala. Zahirnya kan begitu. Ini hukum zahir. Kalau ditanya ya itu wali Allah. Meskipun saya beda dengan Habib Rizik, meskipun Habib Rizik beda dengan saya, udah saya katakan I love him so much. Siapa yang membenci Habib Rizik, saya hapus dari hati saya. Bukan semua habaib menjadikan sebuah patokan. Habaib siapa? Habaib yang berkiblat kepada kakek moyangnya. Seperti siapa? Habib Zain bin Smith di Madinah, Habib Muhammad Alwi Al-Maliki di Mekah, Habib Umar bin Hafid di Tarim, Habib Hasan Syatiri, Habib Salim Syatiri. Di Indonesia gimana? Indonesia seperti Habib Rizik bin Syahab. Kenapa? Apa yang didapatkan Habib Rizik, Pak? Berkorban seperti itu, apa yang didapatkan? Apa yang diperjuangkan? Dapat duit. Dari mana dapat duit? Sehingga ada apa-apa dalam hatinya kalau nggak senang dengan perjuangan beliau. Kalau cara boleh beda, saya caranya beda dengan FPI. Tapi saya untuk tidak menyenangi, tidak senang dengan cara Habib Rizik, itu kayaknya ada sesuatu kenifakan dalam hatinya, ada sesuatu penyakit dalam hatinya. Saya enggak seperti itu. Perjuangannya bagus. Kenapa? Imam Ali keras, Syekh Umar bin Khattab keras, nggak bisa ngeliat kemungkaran. Tapi Syekh Abu Bakar Siddiq lembut, Sayyidina Utsman bin Affan lembut. Tapi kenapa harus ada Sayyidina Ali, lalu harus ada Sayyidina Umar bin Khattab? Itulah kodratnya Allah Ta'ala di dalam syariat ini. Harus ada seperti itu, harus ada seperti itu. Karena Pak, setan itu pinter. Jadi kalau kita itu mengatakan jenius, setan itu lebih jenius. Kalau saya ini sudah S3, setan itu S-nya sudah ribuan, Pak. Jadi kita ini tahu setan itu karena masuk lewat lembut, harus obatnya apa? Keras. Kadang-kadang apa? Setan masuk lewat keras, dilembuti. Caranya seperti itu. Jadi harus ada air, ada api. Hidup kita dengan air saja tanpa api nggak mungkin. Hidup kita dengan api saja tanpa air nggak mungkin. Jadi dua-duanya harus ada. Jadi saya beda caranya. Saya nggak ikut FPI. Saya berapa kali saya mau diangkat. Bahkan kalau semua saya mau, mungkin Habib Alwi kalah saingan sama saya. Tapi saya nggak mau. Kenapa saya nggak mau? Bukan saya nggak setuju. Saya sudah sibuk. Dan saya dilarang untuk masuk ke dalam sebuah struktur. Kenapa? Saya punya apa? Baru punya komitmen. Kalau kita pegang tugas harus maksimal dalam tugas itu. Jangan sampai kita itu pecah-pecah. Itu maksudnya. Jadi bukan saya tidak setuju. Tidak. Dalwa itu kalau pama tidak mendukung, berarti dalwa ada apa-apanya dengan keimanannya dan ketakwaannya. Apa itu? Yang jelek apa? Yang jelek itu apa? Daripada Habib Rizik. Lalu kita itu karena memperjuangkan Habib Rizik, wah nanti difitnah, dijauhi. Nggak apa-apa dijauhi. Yang penting Allah ridho. Emang kamu yang bisa menjauhkan kita daripada manusia? Emang kamu yang bisa bikin kita mati hidup? Emang kamu yang bisa memberikan kita makan? Tidak, Allah. Allah yang memberikan. Al Jazeera, televisi yang terkenal di dunia, warta berita yang paling terkenal di dunia, Al Jazeera, dengan menggunakan bahasa Arab. Kemudian Al Jazeera wawancara ke Indonesia, bertemu dengan Habib Rizik bin Syihab. Ketika mau Eid Habib Rizik, semua santri dikumpulkan. Ta'al semuanya kumpul kemari. Kata Abu, syuf, Abu bahasa Mekah. هذا ولدي هذا أبوي من الفرح أبوي فرحا شديدا. يقول أبوي شوفي أولادي كل مثله متكلم اللغة العربية ودعي وأسد من أسد المنابر.
وأبويا وأبي وتلك اليوم وأنا بجانبه وأنا بمجد أبويا دعاء الحبيب والله ما شاء الله جزاكم الله خير Habib Rizik. Wah kita belum kenal Habib Rizik, tahu ini di TV. Memang kita dengar Habib Rizik. Yang kenalin kita sama Habib Rizik Abuya Syed Muhammad Alwi Al-Maliki lewat Jazirah. Jadi memang kita di Mekah ada TV ini nggak kecil, ukurannya 60 in besar. Jadi kita kasih unjuk, ada Habib Rizik. Didoain sama Abuya. Kemudian yang Abuya senang apa? Syuf, ada orang Indonesia, bahasa Arabnya melebihi orang Arab. Karena wawancara sama Jazirah Arabi, mutakallim bil lughah Arabiyah, dengan menggunakan bahasa Arab. Wa Habib Rizik dengan fasahatul kalam bil lughah Arabiyah. Wa Abu yaftakhir bihi. Hada shuf waladi kun mithla takallam bil lughah Arabiyah wa kun bihi fi da'wah. Subhanallah. Abu Syed Muhammad ana dzakart Allah waktu kita masih baru 2 tahun. Akhirnya subhanallah wa Habib Rizik subhanallah minal awfiya. Ada kalau alul wafa sampai Abu yang meninggal, beliau masih tetap ziarah ke tempat kita, dan dari situ kita akrab sama Habib Rizik, dekat sama beliau, selalu menyambut kedatangan beliau, bersama beliau, subhanallah, sampai di Indonesia tambah akrab lagi sama Habib. الذي يشترى بالمال رخيص والذي لا يشترى بالمال غالي عند الباري سبحانه وتعالى. أما الذي يشترى بالمال بحيث كلما زيدنا يمكن ما يوافق على لما جوتا، يمكن يوافق على لما بولو جوتا، هذا رخيص. بنزيده 100 جوتا خلاص بنرجمه. لكن في ناس لا يخشون في الله لومة لائم، لا يخافون في الله لومة لائم. ولو أعطيته كنوز الدنيا كلها لا يسكت عن الحق حتى تلجمه فلا يخلى. كما قد شاهدتم في الأيام الماضيات من منقبة للحبيب رزق بن شهاب، فقد عرض عليه الأموال الكثيرة لأن يسكت عن إصلاح بلده ويسكت على فساد، فلم يرضى إلا أن يظهر الحق، فهذه تعتبر منقبة. وقد أعطي من الأموال الشيء الكثير حتى يرجع عما هو فيه، لكنه أبى إلا أن يصدع بالحق كما عليه المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم أمر بذلك، وكان الصحابة على ذلك، وكانت هكذا سنة السلف الصالح على هذا النهج الاستقامة. Saya itu jatuh cinta berat sama Habib Rizik. I love him so much. Habib Rizik, I love you so much. I love you full. Masalah cara berbeda ya nggak apa-apa toh ya. Caranya beda, but I love him so much. Siapa yang nyakitin beliau, nyakitin saya. Siapa ganggu beliau, ganggu saya. Siapa nggak suka sama beliau, saya juga nggak suka sama dia. Saya sampai katakan sama teman-teman saya, siapa yang nggak suka sama Habib Rizik, saya hapus dia dari hati saya. Saya hapus dia dari hati saya. Ini Novel bin Muhammad Al-Aidrus. Orang kalau cinta harus ngomong. Cinta nggak ngomong, palsu cintanya. Orang jatuh cinta kok nggak berani ngomongkan cintanya, itu namanya palsu. Dan saya berharap dengan cinta sama Habib Rizik nanti saya ada bersyafaatnya Rasulullah di hari kiamat. Saya azi, saya banyak dosa. Beliau ahli taat, ahli ibadah. Beliau orang yang luar biasa. Mudah-mudahan saya punya rasa cinta ini, saya ngomong begini, mudah-mudahan Allah bilang I love you too Novel. Saya pengen Allah ngomong, saya gak peduli kalian suka sama saya gak suka, terserah. Gak suka sama saya boleh, suka sama saya boleh, gak ngaruh gitu loh. Saya cari sukanya Allah subhanahu wa ta'ala. Biang sombong biarin, saya gak sombong. Saya cuma menunjukkan orang yang jatuh cinta tuh gak peduli pandangan orang lain. Saya cuma lihat Habib Rizik itu, ya Allah, capeknya kayak apa, susahnya kayak apa, fitnah macam-macam timbul, dicari-cari, sampai dia mengatakan kalau ada semut saya injak mungkin akan dilaporkan.
Saya belum bisa seperti Habib Rizik dari sekarang. Tapi sujud saya doakan Habib Rizik. Fair saja. Ini bukan terus malah dikritik, bukan terus malah diomong gini. Maaf Ustadz. Tapi kalau datangnya dari saudara kita sendiri, sekalipun dari Habib sendiri, itu yang sakit hati. Tadi malam saya ngomong sama Habib Abdurrahman. Mau gerak ngelawan, tambah pecah. Nggak gerak, bikin sakit hati. Kau nggak ikut, kau nggak bareng, sudah diam. Kau setuju, kau ini, ayo turun. Kau tidak mampu, doamu, dukunganmu. Jangan terus ini nggak benar, ini bid'ah, ini nggak ada sama. Astagfirullahaladzim. Ancaman Rasulullah, kau nggak peduli tentang keadaan umat Islam. Kau tidak digolongkan termasuk umat Habibuna Muhammad. Ini sadari. Kalau kita memikirkan semacam itu, insya Allah tidak akan ada ribut masalah-masalah furu'iyah. Kalau saya ditanya, kenapa menurut Anda wali Allah yang masih hidup siapa? Ya Habib Rizik siapa itu? Enggak usah cari yang lain, itu kelihatan mata. La yakhafu lawmata laim. Tidak takut celaan orang yang mencela. Tidak takut hinaan orang yang menghina. Ya. Dan innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Al-Qur'annya begitu. Yang bisa takut sama Allah itu hanyalah para ulama. Dan beliau orang yang ditakuti cuman Allah Ta'ala. Zahirnya kan begitu. Ini hukum zahir. Kalau ditanya, ya itu wali Allah. Nah, siapa lagi? Walid itu. Ya. Hah? Iya. Ali bin Abdul Rahman As-Segaf. Kenapa saya katakan wali? Safar tiap hari itu ya. Buat apa namanya? Sholat subuh keliling. Udah berapa puluh tahun itu sholat subuh keliling itu. Paling susahnya sholat subuh. Beliau buat sholat subuh keliling. Dan saya lihat beliau dulu suka ngantarkan aulia. Kalau kita lihat Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Segaf Jeddah itu Habib Ali selalu ada di sampingnya. Ada di sampingnya, di belakangnya, ngikutin gitu. Nah, kelihatan tuh yang masih hidup. Ya tergantung kita mau sombong atau mau nundukkan diri. Kalau mau sombong dengan pandaimu, dengan gayamu, dengan hebatnya kamu berpikir, pandainya kamu berdalil, ya udah silahkan, kamu nggak dapat apa-apa. Tapi kalau mau merendahkan dirimu kepada orang-orang soleh tersebut, buang ilmumu, buang logikamu, buang kepandaianmu untuk menganalisa, buang semua itu, lihat itu yang nyata, boleh kelihatan, tundukkan dirimu, dapat barokahnya. Ya, cuman Rasulullah SAW yang begitu aja, sekitarnya banyak yang nggak bisa lihat kok. Rasulullah yang sudah jelas seperti itu, akhlaknya, gantengnya, pandainya, mujizatnya, ya, yang di sekitarnya banyak yang nggak bisa lihat. Betul atau betul nih? Iya. Maka wajar kalau ada orang soleh, kalau yang di sekitarnya nggak bisa lihat kesolehannya, nggak bisa lihat kewaliannya. Nggak bisa ini, nggak bisa ini, nggak cocok nih wali, nggak begitu wali. Nggak cocok ini, hebat. Ini bisa mengatakan nggak cocok dia wali, berarti dia lebih hebat dari wali. Orang yang berjuang bujur-bujur karena Allah itu disayangi oleh Rasulullah. Lihat ya Habib Rizik, luar biasa, cacian, makian, ancaman, nak dibunuh orang segala macam, disambati Habib apa itu. Ikhlas karena Allah membina umat. Rasulullah setiap waktu kirim salam kepada Habib Rizik itu, melewati mimpi-mimpi daripada orang-orang alim dan orang-orang soleh. Kita apa ada kasuah Rasulullah kirim salam sama kita? Jangan Rasulullah kirim salam sama kita, guru kita ada kirim salam sama kita. Ini orang melakukan perbaikan, perubahan. Kada peduli dengan cacian orang, yang penting umat selamat. Kita kan wanilah maka itu. Adalah berapa orang yang diuntungkan dengan adanya Habib Rizik? Luar biasa, masya Allah. Ini anugerah Allah yang sangat luar biasa yang dihadiahkan oleh Allah. Kesan umat Islam ini, mungkin ada beliau tuh ya Allah. Kayak kita mencontoh seperti ini sosok ulama keturunan Rasulullah
Ini loh keturunan Rasulullah bujur tuh ini. Yang sayang terhadap umat. Azizun alaihi ma'anittum harisun alaikum. Kesedihan umat tuh kesedihan dirinya. Sakitnya umat tuh sakit dirinya. Payahnya umat, uyuhnya umat tuh kepayahan dan uyuh dirinya. Itu pemimpin. Harisun alaikum, sangat berhasrat umat ini dapat keuntungan sekalipun dirinya kada mendapatkan keuntungan. Itu pemimpin. Itulah fungsinya. Allah hadirkan di tengah-tengah kita nih lah, di tengah-tengah umat Islam nih, zuriat Rasulullah. Di sini kita melek melihat seperti ini. Ternyata hikmahnya Allah hadirkan keturunan Rasulullah. Pelihara Islam dan iman itu bujur-bujur. Pelajari Islam itu bujur-bujur. Jangan sampai umat ini dibunguli, hancur, rusak. Kadang-kadang orang Islam seorang membela orang kafir yang menghina agama Islam. Subhanallah, di mana hati nurani itu? Bayangkan, ketika ditanya Anda muslim, ketika ditanya Anda umat siapa, umat Nabi Muhammad. Kayak apa orang kayak ini? Sudah, tidak ada istilah lagi sudah. Nang bulan, bintang dalam urusan agama ini kadang-kadang. Istiqamah dalam urusan agama itu wajib. Aku butuh FPI, butuh FPI. Tapi aku cinta kepada Habib Rizik. Apa? Iya. Ya apa sih? Aku butuh FPI. Ada aku melarang ojo melo partai, ojo melo organisasi. Cukup organisasimu organisasi Nabi Muhammad SAW. Aku FPI Habib Muhammad ke FPI Putra. Tapi perjuangan mereka yang sesuai dengan Allah dan Nabi ya kita doakan. Habib Rizik, Habib apa sih? Ada benci. Lau anna rajulan shalla wa sham. Ini hadis dalam kitab Imam Tabarani. Dalam kitab Al-Mu'jamul Kabir dari Abu Hurairah. Kalau seandainya ada orang yang sholat tiap hari bajunya sampai hitam, puasanya tiap hari sampai kurus, wasofana baina ruknil maqam, kata abah saya tiap tahun haji gitu ya. Thumma laqiyallaha mubghidan li ahli baiti illa dakhalan nar. Tetapi ketika dia didatangi oleh Israel, ketika dia akan kembali ke rahmatullah, ada di hatinya benci sedikit permusuhan kepada cucu Nabi, kecuali orang tersebut akan masuk ke dalam api neraka dengan vonis Muhammad bin Abdullah. Vonis Muhammad bin Abdullah Sayyiduna wa maulana wa syafi'una wa qurratu ayunina wa jadduna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Ada sedikit dia benci dengan keluarga Nabi, pasti dia akan masuk dalam api neraka. Pasti. Bukan saya yang sudah, Muhammad SAW yang berkata, Sayyidina Maulana Muhammad yang berkata. Perkara lain organisasi sudahlah, itu urusan dunia itu. Ipar saya Habib Soleh, bermimpi Nabi SAW, tolong sampaikan salam saya kepada Rizik Munsyab. Nah, Bang Saul, jangan ada yang mengatakan saya Habib Muhammad Abdurrahman. Bukan. Tapi kalau saya mencintai beliau, amalia beliau, sujudnya beliau ke Allah, ikutnya beliau ke Nabi, jangan melarang saya mencintai beliau. Jangan. Semua habaib yang berjuang atas dasar Nabi dan sahabat, saya doakan, saya cintai siapapun orangnya. Habib Taufik, Habib siapapun. Berapa tahun yang lalu, demi Allah, saya bermimpi Habib Zain, guru saya. Waktu itu Habib Rizik ada perjanjian dengan Pak Wiranto. Terus terang saya tidak suka. Akhirnya malamnya saya bermimpi Habib Zain datang kepada saya. Saya nyetir mobil, Habib Zain di sebelah saya. Hati saya masih ada sesuatu, jujur, kepada Habib Rizik. Kenapa ini kok bikin perjanjian dengan Pak Wiranto? Bukan benci, bukan, sedikit kecewa. Subhanallah, malamnya saya didatangi Habib Zain. Saya setir. Habib Zain mau kemana Habib?
Dia bilang, wadini Habib Rizik, antarkan saya ke Habib Rizik. Saya masih penasaran, na'am ya Habib, kemana Habib dulu? Antarkan saya ke rumahnya Habib Rizik. Siap? Dan sudah selesai sudah. Kalau sudah begitu sudah isyarah dari Allah Subhanahu wa taala bahwa ini orang ikhlas mukhlis karena Allah Subhanahu wa taala. Habib Zain ini gurunya Habib Umar bin Hafid. Mau diakui tidak diakui, Habib Zain gurunya Habib Umar bin Hafid, dan Habib Umar tidak ada masalah dengan Habib Rizik. Habib Umar datang berkali-kali ke tempatnya Habib Rizik, dan Habib Rizik pun datang ke tempatnya Habib Umar. Habib Zain datang ke tempatnya Habib Rizik, Habib Salim datang ke tempatnya Habib Rizik. Sekarang ada orang yang ingin menyemburkan permusuhan antara keduanya. Saya tidak akan ikut kecuali Habib Umar. Seakan-akan Habib Umar ini bermusuhan dengan Habib Rizik. Ini pemfitnah, ini orang fitnah ini. Ini dajjal. Perhatikan ucapan saya. Tidak seorang pun yang membenci Habib Rizik kecuali ada sesuatu niat yang tersembunyi dalam hatinya, atau dia mendapatkan sesuatu yang dia inginkan. Dimanapun saudara, apa yang diambil oleh Habib Rizik, hartanya, jabatannya, tidak ada yang Habib Rizik katakan bahwasanya Habib Rizik ingin bahwasanya Indonesia ini menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ditawarin 1 triliun ditolak oleh Habib Rizik. Ditawarin ini, ditawarin, tidak ada sama sekali. Itu ayat min ayatillah. Tidak mudah. Habib Umar datang, Habib Zain datang, Habib Salim datang, dan para habaib datang kepada Habib Rizik. Ini apa? Karena beliau sudah melihat dengan ilmu ma'rifahnya bahwa ini orang derajatnya tinggi di hadapannya Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada pilihan lain bagi orang yang ikhlas, bagi orang yang mengharapkan ridha Allah, kecuali berdiri di belakangnya Habib Rizik. Insya Allah kita semua akan selamat, dan insya Allah Habib Rizik selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semuanya dikumpulkan bersama orang-orang yang saleh. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa ahlan wa sahlan bi qudumikum ya Habib Rizik, qudumul maimun. Selamat datang untukmu ya Habib Rizik. Masyarakat banyak yang mengharapkan kedatangan antum. Bahwasanya beliau Rasulullah kirim salam kepada Habib Rizik yang mengatakan guru kita Habib Soleh. Mungkin kalau saya yang ngomong sampai tak bertajuk, masa Habib atau mau Rasulullah telepon, mungkin sampai tak percaya. Ini yang ngomong Habib Soleh bin Ahmad Al-Idrus, guru kita. Beliau dapat bisyarah dari Kanjeng Nabi untuk menyampaikan salam kepada Habib Rizik, dan sudah disampaikan sama Habib Soleh kepada Habib Rizik, sudah disampaikan. Makanya Habib Rizik itu sudah berani segala-galanya. Kenapa? Rasulullah mendukung. Rasulullah sudah setuju dengan dakwahnya beliau. Jalan. Ini jadi supaya sampean tahu, ya. Maka tolong, kalau tidak ikut, tapi tidak boleh mencaci. Tidak ikut, terserah Anda, tapi jangan suka menyalahkan. Betul? Tak norok, tak napah, tapi jangan gembosi. Yes. Beberapa waktu lalu saya kembali ziarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di kota Madinah. Lalu saya menyempatkan diri menemui guru besar saya tercinta, yaitu Habib Salim bin Abdullah bin Umar Asy-Syafiri, untuk kembali meminta nasihat dan doanya. Beliau kembali menegaskan wasiatnya kepada saya, la ta'ud ila Indonesia qabla an tahsula 'ala al-isyarah wal bisyarah. Artinya jangan kau kembali ke Indonesia sebelum engkau mendapat isyarah dan bisyarah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Baru beberapa hari lalu beliau guru saya tercinta wafat, meninggal dunia di kota Jeddah dan dimakamkan di kota Makkah. Radhiyallahu anhu wa an walidayhi. Tentu wasiat beliau selama ini selalu saya perhatikan, dan semoga itu menjadi keberkahan yang diturunkan dan dilimpahkan oleh Allah untuk perjuangan saya maupun umat Islam di Indonesia. Amin ya rabbal alamin. Bismillah. Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa alihi wa sahbihi wa man wala.
أما بعد يقول الله سبحانه وتعالى في محكم تنزيله وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه صدق الله مولانا العظيم. Para abna Rasulullah, para abna Rasulullah, para kiai, para asatir, hadirin hadirat yang kesemuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya mau bicara banyak. Pertama karena saya senang dengar Habib Rizik datang ke tempat ini. Akbar. Tapi saya tidak bisa datang ke sana kemari. Kaki saya sakit. Kalau saudara doakan semuanya saya sehat. Saya yakin doa saudara diterima oleh Allah. Saudara-saudara sekalian, Habib Rizik bertemu dengan saya 3 tahun setengah yang lalu. Allahumma shalli ala nabi. Wassalatu ala nabi. Saudara doakan, tidak ada perjuangan tanpa pengorbanan, tidak ada pengorbanan, tidak ada perjuangan tanpa pengorbanan. Baru diusir 3 tahun setengah, no, kecil itu. Kita siap mati. Orang tua-tua kita siap meninggal dunia. Li'ila kalimatillah. Allahu Akbar. Jangan saudara anggap besar itu. Saya siap mati, saudara. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kita bersama-sama angkat tangan tinggi-tinggi supaya Allah selamatkan dunia ini. Biar Allah selamatkan dunia akhirat kita. Min dari dunia ila daril akhirah. Bisri asraril badah. Ya betul. Ana bukan FPI, Ana bukan anggota FPI, dan Ana nggak terlibat dalam FPI sama sekali. Tapi Ana cinta sama FPI, Ana suka. Al Habib Muhammad Rizik Syihab yang baru datang sekarang ini, ya, yang ada yang pro sama beliau dan ada yang kontra. Ada yang suka, ada yang kagak suka. Begitulah dinamika kehidupan, ya. Allah aja masih ada yang nggak suka sama aturan Allah, gitu.
sama cara kerja Tuhan aja masih banyak yang gak suka. Manusia itu apakah semuanya suka dengan cara kerja Allah? Enggak. Banyak yang mengkritisi Allah. Apalagi kita, apalagi aneh, ya. Nabi Muhammad pun enggak semuanya orang suka sama Nabi Muhammad. Laqad qila innallaha dzu waladin, ada yang bilang Allah itu enggak adil, ada yang bilang Allah itu punya anak, ada yang bilang Allah itu macam-macam. Ya, Nabi Muhammad ada yang bilang ini, ada yang bilang itu, ada yang bilang ini, begitu. Termasuk para ulama dan termasuk syarat sahnya dakwah punya musuh. Kalau orang dakwah kagak punya musuh, tanda tanya tuh. Yang penting musuhnya bukan orang baik. Nah, kalau yang musuhin orang baik, kitanya yang masalah berarti itu. Kita ini masalah sama orang baik, kitanya yang bermasalah gitu. Tapi kalau yang musuhin orang baik, itu tanda dakwah diterima. Karena semua nabi punya musuh pasti. Semua nabi pasti punya musuh. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwa. Allah berfirman di Al-Qur'an. Nah, yang ana mau sampaikan, ana bukan FPI, ya, ana tidak terkait dengan FPI, tapi ana sangat menghormati dan mencintai FPI. Cuma ana mau ngomong sedikit aja terakhir ini tentang Habib Rizik Syihab. Supaya antum yang pada ngaji sama ana tahu sikap ana, dan mungkin ana bisa tularin ke antum mindset antum kepada Habib Muhammad Rizik Syihab. Dulu ana sama Habib Rizik biasa-biasa aja. Tapi setelah ada bisyarah dari Rasulullah, ana sangat hormat kepada beliau. Jadi Habib Rizik itu dapat bisyarah dari Rasul SAW. Ada memang cerita-cerita tentang Habib Rizik yang katanya Habib Umar bin Hafid ngimpi Rasulullah, itu hoax karena sudah diklarifikasi ke Habib Umar. Dan memang ada hadis aja ada yang malsuin, saking orang supaya pengen beramal Quran, dibikin hadis palsu tentang Quran, apalagi cerita-cerita kita begitu. Tapi ini cerita bener. Al-Habib Saleh bin Ahmad Al-Idrus yang mimpi Habib Saleh bin Ahmad Al-Idrus. Guru ana bertahun-tahun ana duduk sama Habib Saleh bin Ahmad Al-Idrus. Habib Saleh bin Ahmad Al-Idrus ini adalah mantu daripada Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir bil Faqih Malang, Darul Hadis. Habib Saleh ini adalah murid senior Abu Yazid Muhammad bin Ali Al-Maliki Mekah yang paling banyak karya tulis bahasa Arabnya. Kitab-kitab bahasa Arabnya paling banyak. Muridnya Abu Yazid Maliki paling banyak nulis bahasa Arab, Habib Saleh bin Ahmad Al-Idrus. Ya. Dan ana duduk sama beliau ngaji, ana baca kitab Tathbitul Fuad. Dan Habib Saleh ini hafal Quran. Dari kecil hidupnya di tengah lautan ilmu, ngaji, mondok sampai nikahnya telat. Ya. Habis itu ngajar sampai sekarang. Hidupnya antara ilmu, kitab, Quran. Dan kita tahu banget solehnya beliau, kesolehan beliau. Murid-muridnya aja yang kagak hafal Quran dibilang munafik. Bayangin ente, kayak apa kerasnya tuh. Saklek beliau ya. Dan beliau orangnya nggak suka basa-basi, nggak suka muji orang, nggak gampang begitu. Nah, Habib Saleh bin Ahmad Al-Idrus mimpi ketemu Rasulullah, dan Rasulullah kirim salam atau merestui perjuangan Habib Muhammad Rizik Syihab. Selesai. Habis. Setelah dapat kabar ini udah habis. Ana sangat menaruh hormat, udah selesai. Yang mimpi guru besar kita yang ana tahu betul siapa beliau. Ana ngaji sama beliau, kesolehannya luar biasa. Mungkin banyak kiai-kiai yang mimpi kiai-kiai, tapi ana cukup ini aja yang ana reken. Ini bukan sembarangan orang. Ya, Habib Saleh bin Ahmad Al-Idrus menantu Habib Abdul Qadir Habib Abdullah bil Faqih. Beliau yang mimpi dapat restu Rasulullah SAW selesai. Paham? Jadi antum yang masih bingung Habib Rizik itu seperti apa, beliau sudah dapat salam atau restu dari Nabi Muhammad SAW. Sekedar informasi buat antum, begitu. Sekedar informasi supaya ente jangan salah paham, supaya ente jangan kena racun-racun yang terlepas dari sekarang yang lagi ada rame ini itu segala macam. Kita doain ya, kita doakan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menunjukkan mana yang hak dan mana yang batil. Enak kan doa begitu, enak gak? Enak.
Mudah-mudahan Allah tunjukin mana yang hak, mana yang batil. Udah itu. Segeblek-gebleknya orang itu bijaksana banget dengar doa itu. Biar Allah tunjukin mana yang hak, mana yang batil. Dah. Kita doain siapapun yang merugikan umat Islam. Kita doakan semoga Allah Subhanahu wa taala hancurkan mereka. Ya. Jadi ingat bahwa Habib Rizik udah dapat salam dari Rasulullah. Memang, dan kalau ini ana orang yang nggak gampang percaya sama orang ya. Ana nggak gampang percaya sama orang. Jadi kalau ada orang cerita, Bib si Anu mimpi begini nih. Ya, iyain aja udah. Oh, iya. Tapi hati ana belum tentu. Tapi kalau Habib Soleh bin Ahmad Al-Idrus yang mimpi, dan ana ngaji sama beliau, dan ana tahu kesolehan, bahkan beliau pernah mukasyafah. Ana berapa kali dikasyaf sama Habib Soleh. Memang ana yakin beliau minal aulia, dan kita dengan tahu buktinya. Dan beliau nggak ngumbar-ngumbar. Ini informasi ini nggak diumbar sama beliau. Cuma kalangan-kalangan tertentu aja yang dikasih tahu, orang dekat. Ana ngimpi begini. Sebar dari situ. نتعجب إلى شجاعتك وهماستك في إعلاء كلمة الله إذا كان الحق فقلت بالحق وإذا كان الباطل فقلت بالباطل فمن أنت يا حبيب فمن أنت يا حبيب فمن أنت يا حبيب فمن أنت يا حبيب أأنت سيدنا عمر رضي الله عنه الذي عاش في هذا الزمن أو من أنت يا حبيب لما كان العدو من أعدائك يستخير ويستهزئك وكنت مزيدا تصدق محبة الأمة إليك لما كان العدو من أعدائك يخوفك بشدة طرائق فكنت مزيدا تزداد شجاعة وهماستك في أي